kita dalam beragama lebih berfokus pada rahmat-rahmat yang Tuhan berikan daripada kepada Tuhan sendiri. Betul apa betul? Coba dicek ketika Anda berdoa, ketika Anda melayani di gereja, ketika Anda hidup di tengah-tengah keluarga Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-106 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saudaraku, kalau tidak menyinggung, izinkan saya untuk bertanya kepada Anda. Anda itu usianya berapa sih? Karena saya mau melihat pendengar Bible Learning itu ada di rentang usia berapa sih? Karena ada yang bilang, Romo, kalau kitab suci mah itu paling yang nonton nenek-nenek doang, Romo. Kakek-kakek, anak-anak muda mah nggak suka sama kitab suci. Apa betul? Coba tolong dibuktikan. Anda penonton Bible Learning ada di usia keberapa? Nggak usah nyebutin detailnya, misalnya 60-an, 70-an, 50-an gitu, biar aman. Saudara-saudaraku yang terkasih, kabar sukacita apa yang bisa saya tawarkan kepada Anda melalui bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh gereja? Kabar baik apa yang sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan, yang meluruskan mungkin kita selama ini salah arah dalam beriman? Maka dari itu saudara-saudara, ini ya, di hari Senin tanggal 15 April, itu bacaan-bacaannya ciamik tenan. Very good, very nice. Mau bacaan Injilnya, mau Mazmur tanggapannya, mau bacaan pertamanya, bikin saya geleng-geleng. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sungguh firman ini adalah firman yang hidup. Bukan firman ini ditujukan untuk orang-orang 2000 tahun yang lalu, tetapi ternyata firman yang hidup ini betul-betul menemani kita sampai hari ini. Kemarin saya sempat singgung tentang koran. Misalnya di gudang saya korek-korek gudang, lalu saya nemu misalnya koran Kompas tanggal 15 April tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Di situ mungkin judulnya, apakah pandemi ini akan berlalu? Apakah manusia bisa menemukan vaksin untuk COVID-19? Itu kan dari 4 tahun yang lalu saudara-saudara. Padahal kita sudah tahu, ya di tahun 2024 mah COVID sudah berlalu. Manusia sudah menemukan vaksinnya. Itu Kompas saudara-saudara. Berita-berita di media sosial yang kalau kita udah 1 hari aja ketinggalan, kayaknya udah basi. Misalnya kemarin, waktu minggu lalu lah misalnya ketika Jonathan Christie, seorang pemain bulu tangkis kebanggaan kita itu, bertanding di kejuaraan Asia. Dia baru memasuki babak pertama, melawan lawan-lawan di babak pertama. Akankah Ginting dan Jonathan Christie bisa menjuarai kejuaraan Asia di Cina? Ya, kalau kita hari ini, ya kemarin sudah juara. Berita-berita yang seperti itu udah basi. 1 hari, 2 hari setelahnya itu udah nggak berlaku lagi. Korannya mau dijual kayak apapun udah nggak laku lagi. Berbeda sekali dengan kitab suci, Alkitab firman Allah ini selalu hidup, selalu menemani, selalu aktual dan relevan bersentuhan dengan realita kehidupan kita. Contoh paling gampang saudara-saudara, ini dia. Kerennya bacaan Injil, ini nyambung-menyambung nih. Dari penggandaan roti, itu 2 hari yang lalu. Kemudian Yesus berjalan di atas air, itu kemarin. Nah hari ini bagaimana Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Dikatakan bahkan setelah Yesus mempergandakan roti keesokan harinya. Nah ini kan masih sambungan dari kemarin. Orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Yesusnya tidak ada. Lalu mereka pergi ke Kapernaum. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari situ kan kita bisa melihat Tuhan Yesus ini seperti magnet yang luar biasa, apalagi setelah menunjukkan tandanya yang keempat, yaitu penggandaan roti.
Orang-orang banyak 5.000 orang itu yang betul-betul merasakan, menikmati, mencicipi roti yang dipergandakan Tuhan Yesus ini. Betul-betul makin penasaran, betul-betul makin terpukau, betul-betul makin mau ngikutin Yesus. Kemanapun Yesus pergi akan diikuti. Nah, kemudian saudara-saudara, penting sekali di mana Tuhan Yesus setelah ditemukan oleh orang banyak, mereka bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Nah, jawaban Yesus adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara, dari kalimat ini, apa yang bisa membuat kita bercermin? Coba, saya ulangin ya kata-kata firman Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 5.000 orang banyak yang ngikutin Yesus dari tempat penggandaan roti sampai ke Kafarnaum. Mereka effortnya, usahanya kan luar biasa. Itu capek pasti. Usaha sudah Romo untuk mencari Yesus. Tetapi pertanyaan Yesus ini mencoba mengajak mereka untuk berpikir ulang. Termasuk juga kita yang mungkin sudah bertahun-tahun sejak lahir menjadi para pengikut Kristus ini. Begini saudara-saudara, di balik kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ini, keluarlah sebuah fenomena, sebuah kebiasaan kita sebagai orang beriman. Kita dalam beragama lebih berfokus pada rahmat-rahmat yang Tuhan berikan daripada kepada Tuhan sendiri. Betul apa betul? Coba dicek ketika Anda berdoa, ketika Anda melayani di gereja, ketika Anda hidup di tengah-tengah keluarga Anda, ketika Anda mencoba untuk memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan. Apakah kita lebih berfokus pada rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada kita atau kepada si pemberi rahmat itu? Kalau dalam doa-doa Anda, seringkali yang muncul adalah Tuhan beri saya kesembuhan, Tuhan beri saya rejeki, Tuhan beri saya pintu-pintu, jalan-jalan keluar dari masalah-masalah saya, beri saya uang, beri saya ini dan itu. Jangan-jangan doa kita hanya berfokus pada rahmat-rahmatnya saja yang memang kepengen kita minta dari Tuhan. Termasuk ketika rahmat itu telah Tuhan berikan kepada kita, kita fokusnya pada rahmat-rahmatnya. Bukan kepada si pemberi rahmat, yaitu Tuhan sendiri. Betul-betul diulangi oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Melihat siapa pemberi tanda, siapa yang membuat tanda itu, lalu menjadi percaya dalam namanya. Tetapi kamu cuman penasaran, cuma berfokus pada roti. Kamu sudah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Dan kamu mencari Yesus hanya untuk minta dikenyangkan lagi. Hati-hati saudara-saudara, ketika hidup keagamaan kita sebagai orang-orang beriman Kristiani hanya berfokus pada mukjizat, jalan keluar dari masalah, rejeki, pertolongan-pertolongan Tuhan, sampai-sampai kita lupa kepada si pemberi rahmat itu. Sebab apa saudara-saudara? Kalau kita hanya berfokus pada rahmat-rahmatnya saja, ingat, kelemahan manusia adalah tidak pernah puas dengan rahmat. Kita akan mencari, mengudak-ngudak rahmat itu. Karena rahmat yang Tuhan kasih seolah-olah tidak pernah cukup buat kita. Betul apa betul? Romo, jadi malu Romo. Bener juga yang dikatakan Romo Yosef ya. Sampai usia segini, ternyata selama ini saya mencari Tuhan hanya untuk supaya hidup saya dirahmati. Supaya hidup saya tidak dihukum sama Tuhan. Supaya saya diberkati dengan segala kekayaan, kesehatan, kesejahteraan. Saya sampai lupa. Apa yang gak punya lagi waktu, gak punya lagi energi untuk bisa menjalin relasi yang istimewa dengan si pemberi rahmat. Contoh saudara-saudara ya, dalam kehidupan kita, kalau saya
ngasih Anda giveaway misalnya. Saya kasih 10 juta rupiah kepada satu orang. Seringkali fokusnya adalah kepada uang 10 jutanya. Wah, senengnya minta ampun. Kemudian, wah, Anda akan berpikir uang itu akan dipakai buat apa? Untuk biaya berobat, buat anak sekolah, buat bayar cicilan, buat bayar pinjol, betul? Tapi lupa kepada si pemberi kebaikan itu. Itu aja seringkali kita memperlakukan manusia sesama kita seperti itu. Dan kita perlakukan juga buat Tuhan. Hati-hati. Maka dari itu, bacalah kembali saudara-saudara bagaimana para orang-orang banyak itu bertanya kepada Yesus. Dikatakan begini, Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu tanggapan mereka apa? Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Bukan kepada tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang memang luar biasa, mencengangkan, tapi kepada si pembuat tanda pribadi istimewa ini. Hal itu saudara-saudara didalami oleh pemazmur dengan mengungkapkan, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Bukan kepada rahmat-rahmatnya, berkat-berkat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan yang membuat kita berbahagia, tetapi kebahagiaan manusia terletak pada bagaimana dia mencoba dalam hidupnya mengikuti atau menghidupi perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ikut perintah Tuhan, kita seringkali kan ngeyel ya. Perintah yang mana Romo? Kayaknya aku sudah baik-baik saja Romo. Kayaknya aku sudah kolektor Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya seorang Romo Yosef. Meskipun saya bukan pastor paroki Anda, tapi saya mengharapkan supaya setiap orang Kristiani aktif di lingkungannya masing-masing. Meskipun Anda itu sudah jadi pelayan di tempat-tempat komunitas-komunitas Anda yang lain, tapi tetap lingkungan jangan pernah boleh ditinggalkan. Ada banyak pertemuan lingkungan, misa lingkungan, PI, pendalaman iman lingkungan. Bagaimana? Coba ikut aktif terlibat, hadir. Karena kehadiran Anda sungguh-sungguh dibutuhkan oleh mereka. Jangan cuma, Romo, saya nggak perlu kok sama mereka. Saya sudah aktif di tempat lain. Tetapi saudara-saudara, dimensi hidup Kristiani adalah ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran saya. Itu pentingnya kehadiran kita di lingkungan-lingkungan kita. Aktif kalau bisa, ikut bantu apa yang kita bisa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau mencari tentang kebahagiaan, kita akan melihat satu figur dalam bacaan pertama yang dibacakan hari ini dan besok, namanya Stefanus, martir pertama. Bagaimana dia sudah dipilih oleh Allah, dia sudah dipersiapkan oleh Allah, dia mengalami betul-betul kebenaran, dia mengalami betul-betul keselamatan dalam nama Yesus. Dan dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6, dia bersaksi. Dan kesaksiannya itu membuat resah banyak orang Yahudi pada waktu itu. Dia disidang, dia diadili, dia diajak bertanya jawab oleh orang-orang Yahudi. Tapi luar biasanya saudara-saudara, orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang yang hidupnya menurut ketetapan Allah, orang yang betul-betul mencari Allah dalam hidupnya. Seluruh tantangan, seluruh hambatan, Allah menyertai kehidupan Stefanus. Allah meletakkan kuasa Roh Kudusnya di dalam mulut Stefanus sehingga dia bisa berkata-kata. Tidak ada satupun orang-orang Yahudi yang bisa membantah kebenaran yang keluar dari mulut Stefanus. Saudara-saudaraku, mari dengan bacaan-bacaan ini kita diajak kembali untuk bertanya kepada diri kita. Kalau Tuhan bertanya sama kita dalam doa gitu ya, Yosef,
Kamu lagi ngapain sih? Dengan segala yang kita perjuangkan, dengan segala yang kita hidupi, kesibukan-kesibukan kita. Tuhan tanya sama kita lagi ngapain? Jawaban apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Yosef, dengan semua yang kamu perjuangkan ini, sebetulnya apa sih yang kamu cari? Jadi sebuah koreksi, evaluasi bagi kita, supaya betul-betul kita berjalan di jalan yang benar dan menemukan hidup di dalamnya. Dengan segala pelayanan kita, dengan segala kehidupan kita, dari pagi sampai malam kita kerja gedebak-gedebuk. Apa yang kamu cari sebetulnya? Apa yang kamu rindukan sebetulnya? Apa yang menjadi keinginanmu sebetulnya? Coba cari, temukan. Lalu nanti Tuhan akan menjawab, bertanya lagi kepada kita, apakah sudah selaras dengan kehendak Allah? Kekecewaan manusia adalah ketika dia tidak bisa menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Kecewa mulu jawabannya, kecewa mulu yang ada. Tapi saudara-saudara, belajar dari Stefanus, ketika dia menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah, disitulah dia menemukan kepenuhan hidup. Dia menemukan kasih. Dia menemukan sebuah hidup yang lebih daripada ditawarkan oleh dunia ini. Maka dari itu saudara-saudaraku, saya mau membacakan apa yang dibacakan oleh Mazmur bab 119 ini. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Ini dia yang dihidupi oleh Stefanus dalam bacaan pertama, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Dirangkum, disimpul dalam Mazmur bab 119. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Saudara-saudara, seringkali bukan dalam hidup kita banyak pilihan. Kadang-kadang pilihannya lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan ada begitu banyak pilihan. Membuat kita bingung, mana nih hukum Tuhan, perintah Tuhan betul-betul akan menolong kita membuat keputusan-keputusan penting. Apakah keputusanku ini betul-betul membuat aku bahagia? Membuat betul-betul keluargaku bahagia? Betul-betul membuat aku bisa menjalankan kehendak Tuhan dengan damai dan sukacita? Itu menjadi penting saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah pelayanan yang kita berikan di tengah-tengah gereja betul-betul menjadi jembatan buat kita untuk menghadirkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudaraku, saya Romo Yosef berdoa buat Anda. Tuhan, kasih-Mu hadir dalam hidup anak-anak-Mu ini. Kasih-Mu selalu nyata. Izinkan kami boleh melihat kemuliaan-Mu hari ini dan esok dan selama-lamanya. Izinkan ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana jalan-jalan-Mu, pertolongan-Mu hadir sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini ada kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya akan ada rezeki buat kami, anak-anak-Mu ini. Engkau tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Aku percaya aku boleh mengalami kasih di tengah-tengah keluargaku. Aku percaya hari ini Tuhan, Engkau jadikan aku berkat, perpanjangan tangan-Mu buat orang-orang di sekitarku. Tuhan berkati kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati, semangat, cayo. Jangan lupa tulis di kolom komen Anda di usia berapa. Bye-bye.